Halo, good morning, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan ya, sehingga kita dapat kembali memberikan ya pengajaran dan pembelajaran dari jarak jauh ya. Sekarang kita sudah masuk ke tema 5, pengalamanku masih tema 5 ya, kita bahas. Kita masuk ke subtema 3, pengalaman di sekolah ya. Hari ini kita bahas pembelajaran 1 dan 2. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menceritakan ciri fisik anggota keluarga. Siswa dapat membuat karya dari lempung terigu. Siswa juga dapat mengenal dan menuliskan ungkapan ajakan ya. Kita buka halaman 49 ya. Subtema 3, pengalaman di sekolah, pembelajaran 1. Menceritakan ciri fisik anggota keluarga ya. Setiap anggota memiliki ciri yang berbeda. Ibumu memiliki ciri yang berbeda dengan ayahmu. Kamu memiliki ciri yang berbeda dengan adikmu. Ciri tersebut dapat dilihat dari wajah ya. Dari kamu dapat menceritakan ciri fisik keluargamu. Kamu dapat bercerita tentang bentuk wajah, hidung, atau mata. Ciri fisik juga termasuk kemiripan dengan ayah dan ibumu ya. Jadi ciri fisik ini bisa kita lihat dari yang bisa kita lihat ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Pastinya dalam keluarga ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Walaupun kalian saudara kandung ya, kamu dengan adik kamu atau kamu dengan kakak kamu, pasti ada satu ciri-ciri yang berbeda ya. Kemudian di sini kita lihat ya, nanti kalian ada praktik ini menyebutkan ciri anggota keluarga ya, bagaimana bentuk rupa kakak kamu ataupun adik kamu. Sekarang kita lanjut dulu ya, praktiknya belum. Lanjut ke buku pena halaman 50 dan 51 ya. Membuat karya dari lempung terigu ya. Di sini muatan SBDP ya 3.1 4.1. Kamu sudah tahu cara membuat lempung terigu? Ayo kita pelajari kembali ya. Lempung terigu ini merupakan adonan dari tepung. Bahan-bahan membuat tepung terigu antara lain. Nah, di sini lempung terigu ini mirip seperti lilin plastisin ya. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahan yang kita akan gunakan ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi bahan yang dibutuhkan adalah tepung terigu, garam, minyak goreng, air hangat, dan pewarna makanan. Wah, kita seperti hendak membuat kue ya. Pakai tepung terigu, garam ya, minyak goreng, air hangat, dan pewarna makanan. Nah, biasanya nih ibu selalu praktek di sekolahan ya, karena kita tidak sekolah. Jadi nanti kalian prakteknya di rumah. Tapi kayaknya kalau di rumah juga kasihan mama kamu ya. Jadi nanti prakteknya hanya menggunakan lilin plastisin saja. Oke, ini cara-cara dan bahan-bahan yang sekiranya akan kita butuhkan nanti kalau ingin membuat karya lempung terigu ya. Lempung terigu ini termasuk bahan lunak ya. Bahan lunak adalah bahan yang mudah dibentuk menjadi karya 3 dimensi. Contohnya bentuk hewan, manusia, atau buah. Nah, dari lempung terigu tersebut ya, karena bahan lunaknya dapat kita buat ya seperti bentuk ikan ya, kemudian ada manusia dan buah-buahan. Nah, di sini ada kinerja produk ya, membuat apel dari lempung terigu. Nanti kalian bisa baca ya bagaimana proses pembuatannya. Oke, lanjut lagi. Sekarang nomor 2, ayo berartinya kita coba isi. Tuliskan bahan-bahan membuat lempung terigu. Apa tadi bahannya yang kita butuhkan? Nah, nanti kalian sebutkan ya, diisi. Misalnya kamu ingin membuat jeruk dari lempung terigu. Adonan tepung warna apa yang kamu butuhkan? Dan jelaskan ya. Jadi ketika ingin membuat jeruk, pastinya ada pewarna makanan yang dibutuhkan ya. Warna apa yang dibutuhkan untuk membuat jeruk ya, jelaskan. Kita lanjut lagi di sini. Mengenal ungkapan ajakan. Ajakan adalah permintaan untuk melakukan sesuatu ya. Kata ajakan dapat digunakan yaitu ayo dan mari. Perhatikan contoh berikut. Jadi ajakan adalah permintaan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ayo kita bermain bola di lapangan. Nah, ini adalah kata ajakan, meminta kepada temannya ini melakukan sesuatu yaitu ikut bermain bola. Mari kita pergi ke perpustakaan ya. Di sini ada 2 kata yang dipakai, ayo dan mari. Mengajak
mengajak seseorang melakukan sesuatu. Sekarang kita lanjut halaman 52 dan 53 ya. Ayo berlatih, beri tanda checklist pada ungkapan ajakan yang tepat. Yuk kita lihat di sini sesuai dengan gambar ya, ajakan yang tepat yang mana kita gunakan. Ayo main bola di lapangan. Apakah ini sesuai ya? Kalau sesuai beri tanda checklist. Mari pergi ke perpustakaan. Nah, dari dua kata ajakan mana yang tepat sesuai dengan gambar ya. Yang kedua juga sama, kita perhatikan gambar kemudian lihat kalimat ajakannya mana yang tepat. Mari menanam pohon, apakah ini tepat? Ayo kita menyiram tanaman ya, mana yang tepat kata ajakannya. Kita lanjut lagi. Menulis ungkapan ajakan. Kamu sudah tahu macam-macam kata ajakan. Coba ingatlah kembali, kata ajakan dapat menggunakan kata ayo, mari, dan yuk ya. Ayo tuliskan ungkapan ajakan yang tepat, gunakan bahasa yang baik dan benar. Kita lihat di sini contoh. Dina mengajak Mei membuang sampah di tempat sampah. Ayo buang sampah di tempat sampah. Ajeng mengajak Agnes makan bekal bersama, makan bareng yuk ya. Jadi di akhir kalimat ya ada tanda seru, beri tanda seru. Kata ajakan itu ya diawali dari kata ayo, mari, dan yuk ya, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Ayo berlatih, tuliskan ungkapan ajakan sesuai gambar berikut. Tuliskan dengan kalimat yang santun ya. Yuk kita lihat di sini. Coba kalian buat kalimat kata ajakan ya yang tepat pada gambar. Di sini keterangannya mengajak menengok teman yang sakit ya. Nanti kalian buat kata ajakannya. Kemudian di sini yang kedua mengajak makan nasi goreng. Coba kalian buat ya. Jangan lupa gunakan kata ayo, mari, dan yuk ya, dan tanda seru di belakangnya. Oke, nomor 2 tuliskan ungkapan ajakan yang tepat. Nah kalian sekarang juga sama ya, tuliskan ya ungkapan ajakan yang tepat. Dari A, Komang mengajak Fitri membaca buku di perpustakaan. Coba kalian buat kalimat ajakannya. Yang B juga sama, Komang mengajak Mei menyiram tanaman. Buat kalimat ajakannya. Yang C, Mei mengajak Fitri menghapus papan tulis. Buat kalimat ajakannya ya. Kita lanjut ke halaman 50 tematiknya ya, halaman 52 dan 53. Subtema 3, pengalaman di sekolah pembelajaran 1. Sekolah adalah tempat kita belajar. Sekolah juga tempat kita bermain bersama teman. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di sekolah. Ayo amati gambar berikut. Kegiatan apa saja yang mereka lakukan? Apakah kamu mempunyai pengalaman menarik di sekolah? Ayo ceritakan. Aduh, pengalaman menariknya kita di rumah saja ya. Kita belum sempat bertemu dengan teman-teman baru kita ya. Ibu juga belum sempat melihat kamu, bagaimana karakter kamu ya. Nah, kita sama-sama belajar di rumah saja. Oke, kita masuk. Lanjut lagi, ayo membaca. Kelas Nina akan mengadakan karya wisata. Mereka akan berkunjung ke Taman Safari. Ibu membantu Nina menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Bacalah percakapan Ibu dan Nina berikut ya. Ayo kita siapkan barang-barang yang akan kita bawa besok, Nina. Ayo Bu, Nina akan memasukkan barang-barang makanan kecil ke dalam tas. Aku ingin membantu kakak, boleh kan Bu? Tentu saja Adi, terima kasih Bu. Nah, dari percakapan antara Ibu dan Nina ada kata-kata ajakan ya, yang diawali dengan kata ayo. Nah ini ya, ayo, ayo. Nah ini adalah kalimat ajakan ya. Nah nanti kalian bisa baca. Kita lanjut lagi ke halaman 54 dan 55. Nah, ibu akan menemani Nina pergi karya wisata. Ibu dan Nina harus berangkat pagi-pagi. Keluarga Nina berbagi tugas. Nina dan ibu menyiapkan makanan. Nina ingin mengambil kotak makan di rak. Tangan Nina tidak sampai. Ibu membantu Nina mengambil kotak makan di rak. Adi membantu ayah membawa barang-barang ke dalam mobil. Ayah membawa barang-barang yang berat. Adi membawa barang yang ringan. Kemampuan setiap anggota keluarga Nina berbeda-beda. Oleh karena itu mereka saling membantu. Ayo ceritakan pengalaman membantu anggota keluarga ya. Perhatikan gambar berikut. Mana gambar kegiatan yang menunjukkan sikap saling membantu? Mana kegiatan saling membantu? Apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua ya? Nah, oke, kita lihat lagi di sini. Nanti kalian baca aja ya.
Ayo menggambar. Tony diantar ke Taman Safari oleh ayah dan ibunya. Perhatikan gambar. Bagaimana ciri tubuh ayah, ibu, dan Tony. Nah, ini kita lihat ciri-cirinya. Apakah mereka mempunyai ciri tubuh yang sama? Ibu mempunyai kulit putih dan rambut bergelombang. Ayah mempunyai kulit gelap dan rambut ikal. Tony memiliki rambut ikal. Kulit Tony gelap. Tony mirip dengan ayah, ya. Jadi dalam satu keluarga pasti ada kemiripan ataupun perbedaan, ya. Setiap anggota keluarga itu istimewa, meskipun berbeda mereka tetap saling menyayangi dan hidup rukun, ya. Jadi kalaupun kita berbeda harus saling menghargai dan saling menghormati supaya tercipta kerukunan, ya. Kita lihat di sini bagaimana dengan keluargamu, bagaimana ciri-ciri tubuh mereka, apakah ada yang mirip? Coba tugas kalian adalah menggambar, ya. Coba gambar ayah kamu, ya. Apakah ayah kamu berkacamata atau tidak, atau rambutnya keriting, ya. Nanti kalian bisa gambar sendiri. Kemudian gambar ibu kamu dan kakak atau adik kamu, ya. Coba nanti kalian gambar. Karena kita lihat lagi di sini, ya. Membuat lilin plastisin, ya. Membuat lilin plastisin dari lempung terigu, ya, yang tadi kita bahas tadi, ya. Jadi bahan yang dibutuhkan adalah tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, minyak goreng, air, garam, dan pewarna makanan. Kemudian mangkuk dan sendok, ya. Ini adalah cara-caranya bagaimana cara membuat lempung terigu, ya. Ini bahannya lebih aman kalau kita buat sendiri, ya. Nah, ini lanjutannya tadi, ya, cara membuatnya. Setelah selesai, ya, kalian bisa membuat bentuk-bentuk lucu seperti yang ada di gambar, ya. Ada gambar binatang, ya. Kemudian tumbuhan. Kalian juga bisa membentuk kendi-kendi kecil, ya, pernak-pernik. Oke, lanjut lagi. Coba kalian kerjakan. Ayo berlatihnya. Beri tanda checklist yang merupakan kalimat ajakan, ya. Mana yang merupakan kalimat ajakan, beri tanda checklist. Tolong ambilkan pensil itu, Adi. Apakah ini kalimat ajakan? Mari kita bersihkan kamar bersama, Dek. Apakah ini kalimat ajakan? Cucilah tanganmu sebelum makan, ya. Ayo berangkat sekolah bersamamu. Beri tanda checklist nanti yang merupakan kalimat ajakan. Sekarang yang kedua, tuliskan ciri fisik, ya. Ciri fisik ayahmu, coba kamu sebutkan, ya, ciri-cirinya apa. Kemudian ibumu apa, ya, kakak atau adikmu, ya. Yang ketiga, beri tanda checklist pada gambar yang termasuk bahan lunak, ya. Mana yang termasuk bahan lunak? Bahan lunak itu tadi ingat, bahan yang mudah dibentuk, ya. Apakah tanah liat termasuk bahan lunak? Apakah kayu, plastisin, atau biji-bijian, ya. Kita lihat lagi tematik halaman 60, ya. Di sini ada kegiatan berolahraga. Ini berguling ke depan, ya, roll depan, ya. Oke, nanti kalian bisa baca. Ini juga sama, nanti kalian bisa baca juga di rumah, ya. Kita lanjut lagi ke halaman 62, ya. Lengkapilah percakapan berikut dengan kata-kata yang tersedia. Kalian diminta untuk melengkapi dari kata yang sudah ada, ya. Nanti kalian lengkapi dari kata jendela, mengepel, teman, dan kita lengkapi. Kemudian yang kedua, susunlah kata-kata acak agar menjadi kalimat ajakan sesuai gambar berikut. Nah, di sini ada kalimat yang acak, ya. Belum sempurna. Tugas kalian adalah menyusun, membentuk kata ajakan, ya. Nanti kalian tulis kecil-kecil saja. Ya, ini juga sama, ya. Kalian susun menjadi kalimat ajakan. Oke, pembahasan subtema 3, ya, pembelajaran 1 selesai, ya. Jadi tujuan pembelajaran setelah pembelajaran hari ini, siswa mampu menceritakan ciri fisik anggota keluarga, siswa mampu membuat karya dari lempung terigu, dan siswa juga mampu mengenal dan menuliskan ungkapan ajakan, ya. Cukup sekian. Selamat mengerjakan, selamat pagi, semangat pagi.